Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Kirana, nomor induk mahasiswa 414211110040. Saya akan menjelaskan forum ke-8, latihan 1 dan latihan 2, mata kuliah perancangan berbasis mikroprosesor dengan dosen pengampu Pak Ahmad Wahyudani, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Untuk rangkaiannya, saya mengacu berdasarkan modul ke-8 BBM presentasi dari Pak Ahmad Wahyudani, halaman atau slide ke-38. Jadi untuk wiringnya saya menggunakan Proteus 8 profesional. Acuannya dari halaman ini ya, 38 atau slide 38. Lalu untuk isi program latihan pertama mengacu ke halaman 39 atau slide ke 39. Lalu untuk latihan kedua mengacu ke halaman atau ke slide 40. Di mana untuk latihan 1 dan latihan 2 yang membedakan ialah program yang dinilai sini. Jadi untuk isi programnya hampir semuanya sama. Yang membedakan ialah isi program yang bagian sini. Untuk wiring, saya sudah menyesuaikan sesuai dengan modul 8 PBM presentasi punya Pak Ahmad Wahyudani. Terdapat ATmega 16, lalu terdapat 7 segmen 4 digit, lalu terdapat sebuah potensiometer yang nilainya itu 1 kilo ohm ya. Saya hubungkan ke voltmeter untuk mengetahui VIN-nya itu berapa, voltase input ya yang saya maksud. Lalu untuk voltase referensi terhubung ke 5 volt, ini 5 volt tegangannya ya. Lanjut ke isi program latihan pertama, di mana untuk isi programnya di sini ada hashtag include afr_io.h memanggil header atau library IO dari ATmega 16 yang kita gunakan ya, ini. Lalu hashtag define frequency clock CPU sebesar 11,059.200 MHz, ini kecepatan clocknya. Lalu hashtag include util garing delay.h memanggil header atau library dari si delay. Lalu variable segment, tipe datanya itu unsigned char, bernilai 10 bit, di mana array yang ini bernilai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Yang saya maksud 0 sampai 9 di sini itu untuk di 7 segmennya ya. Jadi array ini array yang ada di 7 segmen 0 sampai 9. Lalu variabel nilai, tipe datanya itu integer. Lalu variabel ADC, tipe datanya itu integer. CH, tipe datanya char. Lalu addMux sama dengan CH. Jadi addMux ini nilainya itu sama dengan CH yang di atas. addMux itu artinya ADC multiplexer selection register, di mana terdapat 7 bit. Bit 0 sampai bit 4 itu untuk menentukan channel. Lalu bit 5 Adler. Itu artinya ADC Live Adjust Result. Apabila bernilai 1, dia nilainya di sebelah kanan. Apabila bernilai 0, maka adjustnya itu berada di sebelah kiri. Jadi di sini tulisannya ya. Apabila ditulis Adlernya itu ditulis nilainya itu 1, maka letaknya di sebelah kiri. Saya ulangi ya. Apabila Adlernya itu ditulis angka 1, bitnya itu diaktifin, maka resultnya itu ke arah kiri. Lalu apabila bernilai 0, maka adjust dari si ADC-nya itu di sebelah kanan. Lalu bit 6 dan bit 7 berfungsi untuk menentukan voltase referensi atau pemilihan voltase ya, voltase referensinya. Lalu dijeda selama 10 mikrosecond, ini satuan mikrosecond. Lalu ADC SRA itu artinya
ADC Control and Status Register A, di mana terdapat 7 bit, hampir mirip dengan ADMUX, terdapat 7 bit, tapi untuk fungsinya beda. Bit 7 berfungsi aden, artinya ADC enable, untuk mengaktifkan dari si ADC conversionnya. Lalu bit 6 berfungsi untuk memulai konversi. Lalu bit 5 berfungsi untuk mengenablekan auto trigger. Lalu untuk bit 4 berfungsi sebagai interrupt dari si ADC-nya. Lalu bit 3 atau ADI berfungsi sebagai mengenablekan interrupt dari si ADC. Lalu bit 2 sampai dengan 0 berfungsi untuk prescaler select bit. Artinya untuk pemilihan ADC prescaler selection ya. Ini yang tadi saya jelasin adalah apabila bernilai 0 maka selection ADC-nya itu di sebelah kanan. Apabila bernilai 1 maka selection ADC-nya di sebelah kiri. Ini ADCH itu high, ADCL itu low. Jadi ini untuk penulisan si nilai bitnya ya. Kan analog itu 0 sampai 10 misalkan. Nah, ini nanti ditulis dalam bitnya seperti ini. Lalu ADC SRA atau sama dengan bernilai heksadesimal 40. Apabila nanti kita mau konversi bisa. Kan dia terdapat 7 bit ya. 0x40 itu berapa? Ya kita konversi heksadesimal 40 itu apabila dibinarkan kan bit 0 sampai bit 7. Nah nanti yang aktif di bit 6 seperti itu. Nah nanti kita lihat nih di bit 6 itu apa sih yang aktif di ADC SRA itu. Nah berarti yang aktif di bit 6 ADCSC, artinya mulai konversi si ADC-nya. Nanti untuk nilai-nilai yang ada di sini bisa kita konversi menggunakan kalkulator programmer yang dari bawaan Windows ya. Untuk mempermudah konversinya. Lalu terdapat program pengulangan while ADC SRA dan 0x10 heksadesimal 10 sama dengan false. Lalu ADC SRA atau sama dengan heksadesimal 10 kita bisa konversi lagi di sini. Yang aktif itu 0, 1, 2, 3, 4. Jadi yang aktif itu bit 4 di sini. Kita dapat lihat bit 4 yang aktif itu artinya ADIF. ADIF itu interrupt flag. Seperti itu. Lalu kembali ke ADCW. ADCW itu untuk menyimpan si nilai ADC-nya. Lalu terdapat void display untuk menampilkan hasil yang sudah kita konversi ke dalam 7 segmen 4 digit, di mana ini untuk digitnya part B, ini digit satuannya, ini digit puluhannya, ini untuk digit ratusannya, ini untuk digit ribuannya. Lalu untuk konversinya ADC itu bernilai 1024 di minus 1 ini ya. Jadi 1024 minus 1 itu 1023. Nah ini untuk rumusnya ADC conversion result. Ini rumusnya ADC sama dengan V input. V input itu hasil dari potensio ya yang ada di tengah ini. Lalu dikalikan 1024 minus 1 berarti 1023 dibagikan VRF. VRF itu dari RF sini. RF sini kan bernilai 5 volt ya. Lalu apabila bernilai high berarti 5 dikali ini 5 ini 5. 5 kali 1023 dibagi 5 berarti hasilnya 1023 nanti untuk high. Nah, begitu juga untuk low. Ini nilai 2,5, ini bernilai 5. Berarti hasilnya akan muncul 512 di ADC-nya. Lalu apabila ini bernilai 0 ya udah pasti hasilnya 0. V ini ya, maksudnya V ini itu 0, berarti hasilnya 0. Nah, balik ke microchipnya. Nah, nilai yang ada di sini itu hasil dari si ADC-nya ya. Hasil dari si ADC-nya. Dimana apabila bernilai 1023 ya tinggal dibagi. Nanti dinilai satuan 7 segmennya. Ini hasil baginya ya.
Berarti ini muncul angka 3 di sini di satuannya. Nah, ini muncul angka 2. Nah, ini muncul angka 0 di ratusannya. Di ribuannya ini muncul angka 1. Kenapa saya bilang ini muncul angka 1, ini muncul angka 0, ini muncul angka 2, ini muncul angka 3. Kita bisa hitung seperti ini. Pakai kalkulator bisa. Kita balikin ke desimal 1023 persentase 10. Ulang, 1023 persentase 10. Nah, sisanya kan belum. 1023 persentase 10. Nah, hasilnya kan 3. 3 itu nanti akan ambil di sini. Lalu lanjut ke sini. 1023 dibagikan dengan 10 persentase 10. Nah, nanti muncul angka 2 di sini. Lalu lanjut ke sini. 1023 dibagi 100 terus persentase 10. Nah, muncul angka 0. Muncul angka 0 itu nanti di sini. Lanjut ke sini. Kita hitung lagi. 1023 dibagi dengan 1000 persentase 10. Nah, muncul angka 1. Nanti muncul angka 1 di sini. Jadi yang tadi saya jelasin ini muncul angka 1. Lalu ini muncul angka 2. Ini muncul angka 1, ini muncul angka 0, ini muncul angka 2, ini muncul angka 3. Itu untuk nilai tertingginya ya. Jadi ini nilai 3, 2, 0, 1. Itu nilai tertinggi dari si ADC-nya. Apabila bernilai 512, nilai tengahnya, berarti muncul angka 2 di sini. Di sini muncul angka 1, di sini muncul angka, berarti angka 2, angka 1, angka 5. Ingat ya, di sini ada tulisannya satuan. Berarti ini angka 2, bulannya 1, terus ratusannya 5. Seperti itu. Ini untuk tampilannya nanti di 7 segmennya. Lalu lanjut ke program utamanya, di mana port C dideklarasikan bit 0 sampai bit 7 berfungsi sebagai output, lalu port B dideklarasikan bit 0 sampai bit 3 berfungsi sebagai input, bit 4 sampai bit 7 berfungsi sebagai output, lalu analog digital multiplexernya bernilai heksadesimal E0. Kita bisa konversi E0. E0 itu apa sih? Berarti binernya itu 111 0 0 0 0 0 0 0. Nah, artinya si ref 0 dan 1-nya bernilai 11. Lalu untuk pemilihan channelnya di ini MUX 0 sampai MUX 4 ya. Itu bernilai ADC 0. Lalu ini adlarnya bernilai 1 juga. Kita bisa lihat di datasheetnya juga. Lanjut ke ADC SRA, kita konversi lagi bernilai 84. Berarti binernya segini. Bisa kita lihat lagi ke ATmega 16-nya, datasheetnya. Seperti itu ya. Jadi kalau kita mau tahu apa sih isi nilai dari ini, ya kita konversi dulu ke biner, lalu kita lihat di sini. Apa sih nanti yang terjadi, seperti itu. Lalu variabel nilai bernilai 0. Lalu ini ada program pengulangan di mana nilai yang tadi nilainya 0. Nah, ini variabel ADC 1, artinya yang ADC tadi di sini loh. Yang ADC di sini apabila set mux-nya diisi 1 yang bagian sini, maka akan tampil hasil dari channel 1. Lalu ditampilkan yang dari sini. Oke, kita coba simulasikan. Nah,
Apabila Vin-nya kita tengahin si potensialnya ke 50%, maka hasil Vin-nya kan ini muncul 2,5 volt ya. Nah, akan tampil, tunggu sebentar. Akan tampil angka di 7 segmen 512, di mana angka satuannya 2, angka puluhannya 1, angka ratusannya 5, angka puluh, angka ribuannya 0. Nah, lanjut ke nilai tertinggi 100%, artinya voltase inputnya Vin-nya 5 volt, harusnya muncul angka 1023. Ingat dari rumus yang sini ya, dari rumus yang ini. Nah, muncul 1023. Coba kita nolin. Maka udah pasti hasilnya 0. Seperti itu. Lanjut ke forum ke-8, latihan yang kedua. Hampir sama dengan latihan yang pertama. Untuk latihan kedua, yang membedakan ialah program yang ada di sini. Tetap menggunakan channel 1, potensiometer yang ini ya. Potensiometer yang ini. Nah, tapi yang membedakan ialah di sini ada konversinya nih. Hasil ADC-nya misalkan 1023 dibagi 1023, maka untuk tertingginya akan muncul angka 100. Gimana kalau nilai tengahnya nih? Nilai tengahnya kan 1023, nilai tengahnya dibagi 2, 511,5 dibagi 1023 sama dengan kali 100. Nah, nilai tengahnya itu 50. Kalau kita taruh 0 di sini, udah pasti 0. Ini ADC 1 itu maksudnya yang tadi ya, yang di latihan pertama yang sudah saya jelasin. Ini hasil dari konversi analognya ya. Kita coba lihat di Proteusnya, kita buka, terus kita buka latihan keduanya. Oke, kita buka, lalu kita mulai. Nah, untuk nilai terendah hampir mirip dengan latihan pertama. Jadi di latihan kedua sama-sama muncul angka 0. Lalu kalau kita 50%-in, Vin-nya kan 2,5 volt. Harusnya muncul angka kan 511,5 ya. Nah, karena 511,5 ini dikonversi menggunakan ini, menggunakan 1002 bagi 1023 dikali 100, maka akan muncul angka 50. Kalau kita maksimalin akan muncul angka 100. Seperti itu, akan muncul angka 100. Sekian penjelasan forum ke-8, latihan 1 dan latihan kedua, mata kuliah perancangan berbasis mikroprosesor. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.